Ada kejadian horor waktu aku syuting Sosok Ketiga Lintrik. Penasaran, pengen tahu, penasaran? Apakah kalian penasaran? Apakah kalian penasaran, pengen tahu? Kalau penasaran, pengen tahu, komen sayang. Ayo, let's go, komen sayang. Kalau kalian penasaran, pengen tahu, komen sayang. Sayang. Jadi aku bakal cerita. Ceritanya itu ada 2. Foto yang aku posting di Instagram aku, kalian lihat kan foto aku sama sundel bolong. Itu ada kejadian horor di sana, 1 sama kejadian horor pocong. Kalian mau denger yang mana? Yang sundel bolong atau yang pocong? Coba komen, sundel bolong atau pocong? Atau main pocong? Nanti yang paling banyak aku ceritain. Ketik dulu mau yang sundel bolong yang ada di Instagram feed aku atau yang pocong. Mau yang sundel bolong atau mau yang pocong? Apa? Ayo, apa yang mau kalian dengar? Apa? Oke, yang pocong dulu ya, Jadi pada suatu hari, waktu itu aku lagi syuting Sosok Ketiga Lintrik pastinya. Nah, waktu syuting di adegan Sosok Ketiga Lintriknya emang syutingnya tuh banyak banget pakai pocong. Jadi pocongnya itu nggak cuma 1-2, tapi pocongnya ada yang scene-nya 40 pocong, 50 pocong. Jadi banyak banget. Emang produser film aku ini dia suka banget kehororan tuh yang kayak misalnya horornya segini, dia tuh sukanya yang segini. Jadi kayak gimana caranya horor yang horor banget gitu. Jadi pocongnya banyak pol sampai kayak what? Ini yang mana pocong, yang mana bukan, gue nggak tahu deh. Karena jadinya pas lokasi syuting butuh pocong 50, berarti di lokasi syuting itu ada pocong 50. Bener-bener 50. Jadi mereka udah berpakaian pocong, udah di makeup pocong juga, udah serem. Itu langsung berkeliaran di lokasi syuting. Kalau kalian nonton di YouTube aku, ada behind the scene-nya. Nah, pada saat itu ada scene lah pakai pocong, terus syuting, dan aku melihat mereka pada saat mereka dipakein baju pocong itu. Mereka pakai baju pocong, di make upin, aku lihat biar aku berani gitu loh. Terus akhirnya udahlah syuting, terus kelar, mereka pulang, giliran aku syuting. Pas aku syuting ini, aku syutingnya sama Alifa, sama Kak Adinda Thomas, sama Kak Atika Siolan. Kita berempat. Cuma scene-nya itu aku, Alifa, sama Kak Adinda Thomas diam di satu frame. Sedangkan thank you. Sedangkan Kak Atika Siolan dia beda scene. Nah, bertiga lah kita di sana. Terus kalian tau gak, syutingnya itu bukan di tempat terang, melainkan syutingnya tahu di mana syutingnya? Syutingnya itu di sungai yang ada batu-batu besar. Jadi sungai, batu-batu besar, terus kanan kirinya tebing-tebing. Dan itu jam berapa ya ternyata? Sekitar jam 2 malam kalau nggak salah. Jam 2 malam di sungai, syuting bertiga. Emang sih ada kru, cuma kru tuh diamnya jauh-jauh. Mereka pada diamnya tuh di balik tebing, atau mereka diamnya dari semak belukar, kan pegang kamera dan sebagainya. Nah, akhirnya kita bertiga tuh. Udah gitu kita lagi syuting, adegannya tuh syuting yang noleh kayak gitu doang. Noleh kayak gitu kan. Terus pas lagi nunggu nyiapin kamera, kita kan diem kan, yang kayak nunggu gitu. Tapi kita udah di posisi nih, aku, Alifa, sama Kak Adinda. Diam. Si Alifa tiba-tiba noleh ke arah pohon bambu yang di sana. Jadi jam 2 malam, bayangin segelap apa. Jam 2 malam itu kan gelap banget. Jam 2 malam ada pohon bambu di ujung sana. Terus kalau syuting film horor biasa kan banyak asap ya. Asap-asap banyak. Love you, thank you Zahra. Asap-asap ada banyak dan ada lighting. Cuma di ujung sana tuh emang gak ada orang, karena itu benar-benar jauh banget, di ujung sungai banget gitu. Nah, si Alifa tuh dia noleh ke sana. Terus dia bilang, "Di situ ada kru ya?" gitu. "Hah? Di mana nih?"
coba lu lihat ke sana dah. Nah waktu itu mata gue kan minus ya, maksudnya aku kan matanya minus dan aku syuting jadi Yanto Kates tuh nggak pakai kacamata. Ya kali Yanto Kates pakai kacamata modern banget, orang tahun berapa itu dia. Terus aku cuma yang mana nggak lihat. Nah dia terus ingat ya lu minus goblok gitu. Terus akhirnya dia nanya ke Kak Dinda itu lihat nggak di sana ada apa? Nggak lihat gitu. Nah Kak Dinda ini kayak nggak peduli lah dia apalah itu. Terus akhirnya Alifa doang tuh yang gitu-gitu. Apa sih? Nah ternyata di situ itu emang kelihatan ada di dekat pohon bambu kayak bantal guling kayak gini, tapi kayak ada sela-selanya gitu. Diam aja gitu si bantal guling itu. Nggak pindah-pindah sampai scene kita selesai, dia juga nggak pindah-pindah dan Alifa masih lihat. Tapi herannya di situ scene-nya pas sudah selesai, cut, kita langsung disuruh balik ke base camp. Akhirnya kita balik ke base camp. Terus kita ganti baju untuk next scene-nya. Terus akhirnya lanjut lah kita scene selanjutnya yang scene aku diikat. Ada scene-nya tuh. Nah pas menuju ke lokasi syuting, scene berikutnya ini emang shootnya di dekat sungai itu juga. Pas jalan ke sana dipanggil sama sutradaranya, sama Mas Fajar. Mas Fajar manggil, "Korea Alifa, sini deh." "Apa Mas?" "Ini kamu lihat, ada apa di sini?" Aku disuruh ngelihat layar monitor, ada apa tuh kata di situ. Terus aku lihat baik-baik. "Ada apa Mas?" "Mas kamu nggak lihat itu, lihat di pohon bambu." Terus aku pelototin. Damn. Pocicanya itu masuk ke layar bioskop nanti. Sumpah, pocongnya itu kelihatan di layar monitornya Mas Fajar. Dan Mas Fajar sama produser dan kru-kru yang diam di monitor emang pas kita syuting udah ngeh sama pocong itu. That's why waktu syuting itu kayak dicepet-cepetin gitu. Akhirnya pas ngeliat sana kita kaget, wah itu serius Mas, dia tuh bener ngebentuk. Kenapa kita tahu itu bukan pocong dari tim kita? Karena di scene itu nggak ada adegan hantu. Di scene itu tuh kayak udah hantunya udah nggak nongol gitu. Tapi ada pocong dan memang tidak ada stuntman pocong di hari itu. Tapi ada pocongnya. Kostum pocong aja nggak disiapin kok sama tim make upnya. Tapi kenapa bisa ada pocong gitu pertanyaannya. Terus akhirnya Mas Fajar bilang, "Ini dari tadi udah ada waktu kalian syuting." Wah gila, itu bulu kuduk gue langsung merinding banget sumpah pas dia ngomong kayak gitu. Dia bilang kita dari tadi syuting bersama si pocong. Wah thank you gift-nya. Sama si pocong itu. Wah gue langsung kayak, anjir nih serius. What the fuck banget. Terus itu kelihatan di layar bioskop. Pokoknya gini ya, kalian screen record aja deh. Pokoknya gini, kalau misalnya nanti kalian tanggal 6 November nonton Sosok Ketiga Lintrik, perhatiin di bagian sungai yang ada pohon bambunya. Terus kalian lihat sendiri di situ kayak gimana. Kalian bakal merasakan